Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Coretan Makna. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan sharing terkait soal-soal untuk Mansos Wow ya. Kali ini kita bahas khususnya untuk soal-soal sosial kultural. Untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi P3K tahun 2024 ini, silakan simak video ini sampai tuntas karena kita akan membahas untuk soal-soal sosial kultural. Belum lanjut, di sini kami menyediakan e-book untuk beberapa jabatan P3K 2024. Bagi teman-teman yang membutuhkan referensi terkait persiapan CPNS maupun P3K 2024, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Di sini tersedia beberapa formasi ataupun jabatan P3K maupun CPNS 2024. E-book ini juga dilengkapi dengan tryout serta materi penunjang yang akan membantu teman-teman mempersiapkan diri dengan maksimal untuk bisa lolos menjadi CASN tahun 2024. Selanjutnya kita langsung pada informasi kali ini terkait pelaksanaan P3K yang diinformasikan akan dilakukan secara tertutup atau hanya bisa dilamar oleh beberapa kualifikasi pelamar tertentu saja. Simak video selanjutnya, semoga bisa dipahami dan menjadi referensi untuk teman-teman bisa mengikuti persyaratan P3K tahun 2024 ini. Kita langsung teman-teman ke nomor yang pertama. Tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. B. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Kemudian C. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. Atau D. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Nah teman-teman, kita baca satu persatu ya untuk konteks soalnya dulu. Kemudian kita garis bawahi mana yang menjadi penting harus di-highlight dalam soal dan kita tentukan kira-kira tindakan yang tepat sesuai kondisi di soal apa. Ya, yang pertama di soal itu sudah disebutkan bahwa ada tamu di kantor kita ya yang sedang menunggu lama. Dia sudah menunggu lama atasan kita. Padahal di saat itu atasan kita sedang izin keluar kantor, jadi tidak ada di tempat. Nah, tindakan kita sebagai bawahan di sini apa untuk menghadapi tamu atasan tadi ya? Yang pertama, meminta tamu tersebut untuk menunggu. Untuk opsi ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita sudah melihat tadi di soal bahwa dia sudah menunggu lama. Harusnya kita harus memberikan respon yang lain untuk meminimalisir si tamu tadi menunggu terlalu lama lagi. Jadi ini opsi A kurang tepat. Selanjutnya untuk opsi B, menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Nah ini bisa menjadi solusi yang tepat. Ini kita benarkan terlebih dahulu sebelum kita lihat opsi yang lain ya. Nah, ini karena posisinya sudah menunggu tadi untuk tamunya. Nah, di sini tamu tersebut ditemui dan ditawari bantuan. Dan di sini juga tertulis, jika si tamu tadi ada yang mau disampaikan dan itu sifatnya rahasia, maka si tamunya bisa disuruh untuk tetap menunggu atasan karena tetap tidak bisa disampaikan ke kita ya untuk informasi yang akan disampaikan. Namun jika tamu tadi ingin menyampaikan hal yang tidak bersifat rahasia, nah di sini kita bisa langsung menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian masalahnya ya. Kemudian dibanding dia harus menunggu atasan untuk balik. Kalau misalnya kita masih bisa handle membantu atasan kita, silakan dilakukan. Selama tadi ya sudah digarisbawahi di sini sifatnya tidak rahasia, itu bisa kita tawarkan bantuan. Lanjut. Untuk poin C, menelpon atasan agar segera kembali ke kantor. Ini opsinya kurang tepat teman-teman karena kita bisa
lihat dari soal bahwa dia sudah izin keluar kantor. Berarti di sini juga memang ada kondisi dari atasan kita yang mungkin urusan penting di luar yang harus dilakukan. Makanya dia izin keluar. Dan konteksnya di sini kita sebagai bawahan. Jadi untuk menelpon dan menyuruh agar segera kembali itu kurang sopan atau kurang etis ya. Jadi ini pilihan opsi yang kurang tepat. Kemudian yang D adalah memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Nah, ini merupakan opsi juga yang cukup benar, bisa dibenarkan, namun tidak urgensi ya, maksudnya tidak langsung menyelesaikan masalah tamu tadi. Karena tamu tadi dalam soal sudah disebutkan sudah menunggu lama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan solusi yang sesegera mungkin ya. Maka opsi D ini tidak terlalu tepat juga atau tidak memiliki nilai poin yang lebih tinggi dibanding yang B. Jadi untuk poinnya bisa kita kasih poin ya, karena untuk soal sosial kultural ini bernilai 4 sampai 1 ya, maka kita kasih poin untuk B bernilai 4, yang D ini cukup benar namun tidak terlalu cepat untuk menjawab masalah si tamu tadi yang sudah memang menunggu lama, maka dia opsinya 3. Kemudian menelpon atasan agar segera kembali ke kantor, ini kurang sopan, maka saya kasih poin 1. Dan yang poin A itu meminta tamu tersebut untuk menunggu. Nah, ini tidak langsung menjawab permasalahan, sementara si tamu tadi sudah menunggu sudah lama. Ini poinnya 2 ya. Seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa paham ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Baru-baru ini media massa dihebohkan dengan pengesahan undang-undang yang mengakibatkan unjuk rasa dari berbagai kalangan. Bahkan sampai bermunculan tindakan terorisme dan separatisme. Banyak kalangan yang pro kontra dengan undang-undang tersebut. Sikap Anda sebagai ASN, nah ini yang ditanyakan, kita posisinya sebagai ASN adalah A. Jika setelah dianalisis lebih lanjut memang informasinya benar, ada baiknya untuk memberikan pandangan yang bersifat cooling down atau membuat tenang masyarakat. B. Ikut mengkritik kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. C. Tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda ASN. Atau D. Mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan Anda. Nah, teman-teman, kita langsung pada pembahasannya ya. Jadi di soal tadi sudah disebutkan bahwa ada proses pengesahan undang-undang di sini, dan untuk proses pengesahan undang-undang ini itu pro kontra di banyak kalangan. Nah, di sini itu banyak sekali unjuk rasa nih karena proses pengesahannya pro kontra. Nah, ini posisi kita sebagai ASN di sini teman-teman. Kira-kira sikap kita menghadapi banyaknya bermunculan hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya apa? Yang pertama, posisinya sebagai ASN, kita lihat ya, jika setelah dianalisis lebih lanjut memang informasinya benar, ada baiknya untuk memberikan pandangan yang bersifat membuat tenang atau cooling down masyarakat. Ini bisa dijadikan opsi benar sementara ya. Kita lihat dulu untuk opsi yang lain, ini sudah pas. Ikut mengkritik kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Nah, untuk mengkritik posisinya kita sebagai ASN tidak boleh teman-teman ya. Ini opsi yang salah, mungkin langsung saja kita kasih nilai. Ini 1 ya, poinnya paling rendah. Karena kenapa? Karena kita sebagai ASN fungsinya itu kalian pasti sudah tahu ya. Fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama itu pemersatu bangsa, pelayan publik, dan pelaksana kebijakan. Jadi kita tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah karena kita di sini yang melaksanakan. Salah satu fungsi ASN itu melaksanakan kebijakan. Kemudian C,
tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda ASN. Kalau ini sudah masuk benar juga, tapi kita tidak melakukan tindakan apa-apa ya. Maksudnya tidak ada aksi sama sekali. Entah itu memastikan beritanya benar atau tidak, sama sekali tidak ada yang dilakukan ya. Ini saya kasih poinnya 2. Selanjutnya untuk D, mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan Anda. Nah, tadi kan ada dihebohkan dengan pengesahan undang-undang ya. Nah, di sini ada pro kontra, tapi kita tetap teman-teman sebagai ASN itu kita harus mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Kita cari tahu dulu apakah berita yang beredar, kemudian tanggapan pro kontra dari banyak kalangan itu sebenarnya sudah sesuai. Kita harus cari tahu. Karena sebagai ASN juga kita perlu tahu kebijakan-kebijakan publik yang sudah disajikan itu apakah merugikan masyarakat atau tidak. Nah, ini kita tetap mencari tahu kebenarannya, jangan pasif juga ya. Kemudian di sini tetap fokus pada pekerjaan ya. Karena untuk ASN dia masuk tugasnya adalah pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman tetap fokus pada pekerjaan saja. Setelah mencari tahu, itu bisa tetap fokus pada pekerjaan. Nah, ini opsi yang paling tepat untuk dilakukan karena posisinya sebagai ASN ya. Kemudian yang A tadi ya, ini jika setelah dianalisis lebih lanjut memang informasinya benar, jadi di sini dia posisinya sudah cari tahu informasinya benar. Ada baiknya untuk memberikan pandangan yang bersifat cooling down atau membuat tenang. Nah, ini masuk juga di fungsi ASN yaitu pemersatu bangsa ya. Nah, ini salah satu juga masuk di fungsi ASN. Namun ini poinnya masih kalah dengan poin yang D tadi ya. Karena yang D kita tetap fokus pada pekerjaan, akhirnya tidak mengganggu pekerjaan. Nah, kalau yang A ini kita kasih poin 3. Selanjutnya teman-teman ke soal berikutnya ya. Orang tua salah seorang anak didik tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan, berarti ini posisinya kita sebagai guru ya, karena tadi disebutkan di sini orang tua salah satu seorang anak didik, berarti posisinya kita di sini sebagai guru. Lanjut. Apakah A berpendapat bahwa orang tua mempunyai hak untuk mengatur acaranya? B meminta orang tua untuk mempertimbangkan keberangkatannya ke luar kota? C memberikan ijazah itu pada anak didik secara langsung? D memahami bahwa seringkali terjadi acara yang waktunya bersamaan. Nah, untuk soal ini kita teman-teman dituntut untuk toleransi ya. Jadi kita di sini dituntut untuk toleransi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini posisinya sebagai guru. Kita lihat untuk opsi A ya. Kita lihat untuk opsi A, berpendapat bahwa orang tua murid mempunyai hak untuk mengatur acaranya. Oke. Ini cukup bagus namun bukan solusi dengan nilai 4 ya. Kita lanjut ke opsi B, meminta orang tua untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena bukan ranah kita ya untuk mengatur kepentingan orang lain atau urusan orang lain ya. Kita di sini dituntut harus toleransi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini kurang tepat. Ini opsinya paling rendah ya, saya kasih 1 karena bukan kewenangan seorang guru untuk mengatur ya. Bukan kewenangan seorang guru untuk mengatur urusan orang lain, termasuk urusan orang tua anak didiknya. Nah, ini selanjutnya C, memberikan ijazah itu pada anak didik secara langsung. Nah, ini bisa menjadi opsi juga. Ini saya kasih opsi 2 ya. Yang D ya, memahami bahwa seringkali terjadi acara yang waktunya bersamaan. Nah, ini teman-teman opsi yang paling tepat ya. Ini yang paling tepat, opsi ini poinnya 4. Kenapa? Karena memang akan ada suatu kondisi di mana
terjadi acara-acara yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita dituntut untuk memahami atau toleransi ya. Jadi kita harus toleransi hal-hal seperti ini. Bentuk kepedulian kita sebagai tenaga pendidik adalah toleransi di sini ya. Jadi opsi D ini adalah opsi yang paling tepat untuk kondisi di atas. Sementara yang opsi A tadi berpendapat bahwa orang tua mungkin mempunyai hak untuk mengatur acaranya. Nah, ini saya kasih opsi dengan nilai 3 ya. Seperti itu. Jadi pilihan paling tepatnya adalah D. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal dan silakan komen untuk yang mau latihan soal lebih banyak. Dan buat teman-teman yang seperti saya sebutkan di awal yang berminat untuk ebook, kalian bisa kontak nomor yang ada di deskripsi video ini. Ya, nanti kita lanjut bahas soal-soal lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.